Tresnan. Tresnan itu kalau nggak salah berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah kesukaan. Iya, kalau bahasanya sekarang harus pakai gini Pak Lok. Oh iya. Dan kepengen banget gimana caranya kami berempat ini membawa cita rasa kuliner Indonesia ini yang otentik ke luar negeri. Berarti boleh dikatakan bahwa ini target marketnya itu adalah orang-orang yang ada di luar negeri. Iya. Konsep bisnis ini, mungkin kalau misalnya ada yang tertarik, itu apa yang jadi satu prasyarat? Apanya? Hari ini kita hadir di dalam satu outlet yang nantinya kita akan lebih tahu detail lagi untuk company profile-nya, ya. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau sebagai direktur daripada Tresnanku Padamu. Tresnan. Tresnan. Tresnan itu kalau nggak salah berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah kesukaan gitu ya. Iya, kalau bahasanya sekarang harus pakai gini Pak Lok. Oh iya. Love ini gitu. Ya, oke, baik. Nah, Pak Adi Dharma ini adalah direkturnya, dan Pak Adi Dharma ini saya kenal sudah cukup lama. Beliau adalah senior saya di manajemen perhotelan Petra Christian University. Jadi kakak satu tingkat di atas saya. Begitu, kami dulu sempat bersama-sama di dalam tim basketnya manajemen perhotelan. Kemudian kami memutuskan untuk berkarir. Cerai. Oh, cerai ya. Bukan partner lagi, tapi kami masih tetap keep contact gitu. Ada beberapa hal yang juga sempat saya berkolaborasi dengan beliau di dalam beberapa kegiatan ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan yang pertama adalah company profile daripada outlet ini. Latar belakangnya mungkin juga nanti bisa disampaikan visi misinya, tapi nanti kita bertahap saja sambil kemudian ngobrol. Nah, teman-teman kalau kemudian ada pertanyaan mungkin bisa langsung saja tanya supaya lebih live begitu ya, lebih hidup untuk di dalam diskusi kita hari ini. Oke, ya silakan Pak. Oke, thank you banget perkenalannya. Ya, itu sekilas ya saya dengan Pak Yudi. Saya sebenarnya nggak tahu mau ngomong apa karena kemarin tiba-tiba mendadak dihubungi sama Pak Yudi. Jadi flashback lagi dulu pada saat saya di manajemen perhotelan sebenarnya hampir DO, tapi sekarang malah ketemu sama murid-murid yang luar biasa ini. Ini dari jurusan mana? Jadi gini Pak, Tourism. profil daripada mereka ini adalah kreatif tourism yang dulunya adalah manajemen kepariwisataan. Oke. Pada saat kita masuk tahun 96-97 itu pariwisata itu adalah diploma 3. Yes. Terus kemudian mereka berubah di tahun 2022 menjadi S1. Namanya manajemen di bawah Fakultas Bisnis dan Ekonomi. Di tahun 2020 di dalam masa mendekati masa pandemi 2021 kita rebranding menjadi Creative Tourism. Yang dimana kita punya slogan yang itu adalah harus adaptif, harus kreatif, gitu ya, dan aplikatif. Itu bagaimana menerjemahkan daripada kata-kata kreatifnya. Nah, harapannya profil lulusan daripada mereka ini adalah nanti pada akhirnya bergerak menjadi entrepreneur maupun juga di dalam travel agent ataupun di bisnis retail yang berhubungan dengan wisata tentunya. Nah, saya berharap kenapa mengajak mereka ke tempat ini karena ini kan bisa jadi adalah UMKM. Ya. Yang dimana itu adalah produk lokal yang sedang digembar-gemborkan oleh pemerintah kita. Ya. Dan nanti ketika mereka nanti bergerak di bidang travel tentu saja akan membawa wisatawan. Harapan saya ini menjadi referensi, karena kemarin itu kami juga sudah mengajak mereka untuk belajar mengenai kuliner dari sudut pandang budaya, bukan dari proses memasaknya, tapi daripada sudut pandang budaya. Nah, rencananya juga nanti akan diajak ke Mirota, sebagai salah satu tempat. Nah, jadi itu Pak profil. Oke. Saya rasa ini sangat tepat sekali ya, kalau kaitannya dengan Tresnan gitu. Kalau boleh tahu dulu nih, kita cair aja ya, nggak usah terlalu tegang. Saya mau tanya dulu, tadi yang datangnya dari bawah ke sini, lihat di lantai 1 kira-kira ngelihat apa? Dari tampak buildingnya dulu nih, terus kemudian masuk ke pintu kaca, masuk di lantai 1 ngelihat apa? Kesan pertama, sampaikan aja. Pas masuk ya oke. Terus?
Kecil. Dikira tidak ada lantai 2, Pak. Oke, ada lagi? Image pertama? Kecil itu aja ya. Bersih. Bersih, terus? Oke. Begitu lihat lantai 2? Atau naik tangga dulu melihat apa? Terlalu polos nih. Terus ketika ngelihat lantai 2, kesan image lantai satunya hilang atau gimana? Kayak gimana Tasya? Kayak gimana? Kesannya hilang enggak? Tidak, tetap bersih. Tetap bersih. Terus pada saat masuk ke sini, kalian ngelihat-ngelihat beberapa rak di sini tadi, kira-kira yang terlintas apa? Ini produknya unik, ini produknya jarang ditemukan di supermarket atau toko pusat oleh-oleh, atau justru malah kepikir bahwa ini toko pusat oleh-oleh? Yang mana? Pas tadi masuk, kalian jalan, kira-kira ngerasain apa? Sebagian ada yang di supermarket, tapi Iya. banyak juga yang Tidak ada. Terus kesannya gimana? Serasa di toko oleh-oleh atau terasa di toko snack biasa atau minimarket? Gimana, Wan? Oke, ya. Image itu yang selalu biasanya orang salah persepsi tentang Tresnan. Ya, jadi saya langsung masuk ke Tresnan ya Pak ya. Ya, silakan. Oke, dari visi dan misinya yang kami punya di Tresnan ini cukup mendalam. Apa yang kami bawa di Tresnan ini sebenarnya adalah dari awalnya saya dan 3 partner saya itu suka dengan kuliner di Indonesia. Gitu. Salah satu partner saya adalah salah satu yang memiliki jaringan restoran legendaris di Surabaya dan kepengen banget gimana caranya kami berempat ini membawa cita rasa kuliner Indonesia ini yang otentik ke luar negeri. I see. Jadi itu visi yang pertama kali yang kita akan kerjakan. Bahwa Tresnan ini sebagai outlet yang otentik produk Indonesia yang akan dibawa ke luar negeri. Itu visinya kami. Jadi yang dijual, kita tidak sedang berjualan yang namanya produk retail satu persatu enggak. Tetapi konsep keseluruhan yang kita nanti akan jual. Dan kita akan franchise-kan konsep ini ke luar negeri. Jadi bukan retail produknya. Jadi sangat berbeda dengan toko pusat oleh-oleh atau minimarket yang Anda sebutin tadi, sangat berbeda. Sekarang saya mau tanya, kalau kalian masuk ke toko pusat oleh-oleh, Anda masuk ke minimarket, kira-kira akan melihat ada panggung gini terus disediakan tempat seperti ini untuk podcast? Nggak mungkin. Karena tujuan mereka adalah jualan secara retail. Benar ya? Mereka akan fokus untuk menjual produk satu persatu. Tidak mungkin produk sekian banyak di podcastin. Kalau di sini kita undang, Pak. Jadi biasanya yang duduk di tempat Bapak itu UMKM yang produknya terpilih di sini untuk saya podcastkan untuk memberikan storytelling tentang produknya. Wow. Dan saya akan siarkan ke perwakilan dagang RI yang ada di luar negeri. It's so much different. Makanya kita tidak mengundang banyak crowd ke sini, enggak. Tapi kita yang datang ke rumahnya customer-customernya kita. Melalui apa? Live shopping. Setiap hari kita ada TikTok Live, dan ini sedang dikerjakan untuk Shopee Live juga. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh kompetitor kita. Karena produknya udah ribuan. Gimana caranya dia harus TikTok Live setiap hari? Nggak mungkin. Kita berjalannya dari prinsip yang namanya servant leadership. Kalau masuk ke kepemimpinan ya, servant leadership adalah bagaimana kita memimpin dengan melayani. Kalau namanya yang melayani ya pasti melayani yang paling bawah terlebih dahulu. Makanya dari sekian banyak produk yang tadi sempat saya tanya, pernah lihat di minimarket Kak? Ada yang enggak, sebagian besar enggak mungkin. Karena kami kepingin melayani dari sisi yang paling bawah yaitu UMKM. Tidak ada satupun produk pabrikan besar yang ada di sini. Dan mereka harus berjuang untuk didisplay produknya di Tresnan. Oktober tahun kemarin kita start mulai menggunakan pola namanya Tresnan UMKM Project. Artinya kita harus mencari
produk-produk UMKM yang memang sesuai dengan visinya kita untuk go internasional. Berarti kita harus ada kurasi tahapan, Pak. Ada 5 tahapan ketika produk mereka nanti ujungnya akan berkesepakatan dengan kami, ber-MOU dengan kami, dan display di tempat kami. Itu 1 kali sesi kurasi. Kurasi? Ya. Jadi, paham ya? Kurasi itu seleksi. Diseleksi terlebih dahulu. Yang pertama adalah kami seleksi, tahap pertamanya adalah harus ada company profile-nya, legalitas produknya, izin berusahanya juga harus ada, NIB. Itu harus ada. Pasti perorangan kalau UMKM. Ya, itu harus ada. Terus katalog produk juga disertakan di awal. Itu dari awal. Tahap kedua, begitu ini sudah diseleksi, masuk ke tahap kedua yaitu kirim sampel produknya. Karena jelas yang Anda lihat di sini semuanya makanan F&B. Nggak ada yang paku, kalau paku nggak usah dikirim sampelnya karena nggak usah dicoba. Kalau F&B pasti harus dicoba terlebih dahulu. Itu tahap 2-nya. Setelah lolos 2 tahapan, masuk ke tahap ketiga, interview. Interview ini, terus terang ini pada saat kita membuat project yang pertama, dan project yang kedua itu durasinya 1 kali project 1,5 sampai 2 bulan, Pak. Cukup lama ya, Pak? Cukup lama untuk bisa dikurasi dan produknya bisa sampai ke sini. Kalau secara urutan atau durasi mungkin terlihat lama, tetapi kalau untuk urusan ekspor itu terlihat sangat cepat. Makanya mereka harus dibiasakan. Kalau nanti kita dealing dengan orang di luar negeri, ya, ada yang kepingin corner ini dibawa ke sana, Tresnan ini, ya otomatis mereka harus bersabar untuk tahapan kurasi seperti itu. Jadi sejak awal kita sudah biasakan mereka untuk benar-benar yuk lakuin ini. Melakukan edukasi terhadap pelaku. Iya. Dan ada tahapan keempat dan kelima, terakhir MOU. Kesepakatan dengan kami. Dan itu kita berlakukan terus. Tahapan pertama dan tahapan kedua kurang lebih sekian 500 UMKM yang terkait daftar di tempat kami dan hanya terpilih 70 UMKM saja. Dari 570 dengan tahapan 5 tadi itu? Ya. Wow. Enggak mudah, tapi bukan mustahil. Makanya kita selalu guidance mereka. Ada beberapa yang memang dari sisi packaging kurang bagus, tapi secara taste dan kemauan orang ini untuk mau di-upgrade levelnya, kita terima. Ada yang seperti itu juga. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang masih startup, bagi UMKM yang masih mau belajar, asalkan tujuannya, goalnya jelas. Kalau goalnya nggak jelas, nggak mungkin bisa. Karena ngomongin ekspor nggak mudah, Pak. Iya. Apalagi di era setelah pandemi malah justru tambah nggak mudah lagi. Iya, ya, setuju. Gitu. Berarti boleh dikatakan bahwa ini target marketnya itu adalah orang-orang yang ada di luar negeri, begitu ya? Iya. Bisnis ini dibawa ke luar negeri, Iya. menjadi salah satu bentuk franchise. Iya. Konsepnya dibawa seperti itu. Tetapi bisa dimiliki baik orang luar negeri maupun dari kita yang punya jaringan yang ada di sana. Bisa, ya? bisa juga. Ataupun ini nanti diluaskan secara domestik terlebih dahulu pasti, secara franchise. Oh ya, domestik dulu berarti Ya, domestik pasti kita akan kerjakan dulu. Karena nunggu tahapan untuk ekspor itu cukup lama. Satu produk startup bisa makan waktu sampai 1,5-2 tahun untuk bisa menyelesaikan satu rangkaian bisnis sampai dealing dengan orang di luar negeri. Nah, mereka para UMKM kita benar-benar servant ke mereka, kita benar-benar melayani mereka sambil nunggu ekspornya jalan. Ya otomatis kita pancing di domestiknya dulu. Iya. Gitu. Berarti kan ada kemungkinan bahwa ini mock up berarti ya Pak ya? Ya. Satu showroom yang menunjukkan bahwa teman-teman yang ingin melakukan startup atau membeli franchise-nya itu nanti bisa di kotanya mereka begitu Bisa. ya? Atau di daerah yang mana? Sangat memungkinkan. Dan kami tetap acuannya tidak membuat outlet yang besar. Outletnya tidak perlu besar, ruko aja bisa. Karena kita menjalankan benar-benar dari area digital. Ada beberapa key partnersnya kami, brand partnernya kami yang lain, itu arahnya semuanya digital. Ya, karena kita sadar banget itu yang dibutuhkan market di luar negeri juga saat ini. Orang di luar negeri sekarang walaupun di jalan dia bisa live shopping loh. Di jalan-jalan nggak usah pakai apa, sudah bisa live shopping sendiri.
masuk ke TikTok Live atau aplikasi yang ada di negaranya mereka, semuanya sudah terjadi seperti itu. Mau nggak mau, saya harus ngawalin itu. Karena Tresnan, konsep yang seperti Tresnan ini baru pertama kali ada di Indonesia. Ya, saya pikir saya setuju dengan itu ya, karena tidak pernah melihat gitu. Apalagi kalau kita melihat visinya yang begitu besar dan begitu dalam tanda kutip mulia gitu, karena membawa UMKM kita ke level internasional. Nah, bedanya lagi Pak Yudi, mungkin kalau teman-teman mahasiswa ini lihat, kalau ini saya posisikan, brand positioning-nya saya tempatkan di sama dengan toko pusat oleh-oleh, itu pasti tidak akan ada island yang di tengah itu, ya, yang bentuknya seperti itu ya, display, tempat displaynya seperti itu, ataupun panggung ini juga pasti nggak ada, atau sejak kalian naik dari bawah, itu pasti juga nggak ada. Karena konsepnya toko pusat oleh-oleh atau supermarket, konsepnya dia jual rak, jual space. Kita mau masukin produk ke satu supermarket itu bayar listing fee loh. Yes. Listing fee identik dengan membayar rak atau space. Ya. Sedangkan UMKM di sini tidak ada spacer pun yang bayar space itu di kami. Di awal ceritanya sangat sederhana sebenarnya. Makanya saya coba tadi ulik dulu di awal. Kesannya gimana ketika di bawah. Nah, di bawah itu sebenarnya kita buat sebagai storytelling. Ketika kalian masuk itu sebenarnya mau dibawa gimana caranya perjuangannya para UMKM di Indonesia sampai nanti dinding itu nanti akan full, dinding yang di tangga itu nanti akan full. Perjuangan UMKM dari bawah sampai go internasional ujung akhirnya. Jadi ketika mereka sudah ngelihat ke sini, kalau tadi kalian ngelihat di sini, wah ternyata nggak kecil. Ketika mereka sudah lihat di sini dengan posisi yang tadi yang sudah selesai semua, mereka kan sudah siap untuk belanja. Saya sedang tidak berjualan eceran di Tresnan, tidak sedang jualan satu persatu, tapi saya jual konsepnya. Gitu Pak. Ya, paham. Nah, sekedar informasi awal saja bahwa Tresnan ini berdiri tanggal 1 April 2024. 2024. Umurnya masih 1 bulan. Umurnya baru 1 bulan, sehingga kalau tadi konsep yang kemudian disampaikan oleh Pak Adi sejak dari bawah, kemudian menuju ke tangga sampai dengan masuk ke sini akan ada storytelling, itu nanti akan dilengkapi begitu. Jadi proses ini adalah proses yang sedang berjalan. Dan saya pikir kalau kemudian kita belajar, kemarin ini mereka dari Bali Pak ke winery yang di Sabah Bay begitu ya. Nah, mungkin boleh dikolaborasikan konsep yang ada begitu. Meskipun mereka nanti pada akhirnya juga sebenarnya B2B mereka. Meskipun ketika kita beli di sana wine-nya juga bisa beli per botol gitu ya. Tetapi di dalam sudut pandang saya ini adalah satu hal yang mulia. Jadi kata kuncinya itu adalah mengangkat UMKM. Kalau pemilik daripada Sabah B itu kan juga berawal daripada kebutuhan untuk masyarakat petani anggur yang kemudian hanya dihargai murah begitu ya. Saya pikir ini juga punya filosofi yang sama, tetapi go internasionalnya ini loh yang menjadi satu visi yang cukup besar. Wah, menarik sekali. Menarik sekali. Makanya berikutnya saya ngundang Bapak ke sini ya. Diundang apa ini? Podcast lagi ya. Podcast lagi. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini sampai dengan hari ini yang ada di sini ini display ini ada berapa UMKM ya? 70 itu 70 ya. 70 itu kan masing-masing brand kadang-kadang punya beberapa varian produk. Atau satu produk juga punya beberapa varian rasa. Jadi otomatis ada beberapa yang ya lumayan banyak juga. Dan ada beberapa yang malah sudah melakukan ekspor ke Jerman produknya. Dan itu tidak terdeteksi oleh kita. Kadang-kadang sometimes kita melihat ada orang tiba-tiba beli produk sesuatu di luar negeri terus kemudian booming masuk ke Indonesia kayak gitu. Contohnya kurang lebih seperti Irvin, tahu ya? Iya. Fishkin namanya Fishkin Irvin, yang di Singapura. Tahu. Pertanyaannya apakah kalian tahu kalau itu yang buat orang Indonesia? Iya sih. Itu orang Indonesia. Teman satu kotanya dia. Malang. Satu kota. Saya nggak tahu itu, tapi dia cukup lama di Singapura sini. Jadi orang Malang buat Irvin, disebarinya bukan dari Indonesia, tapi justru di Singapura.
Dia buat semua konsep marketing brandingnya menggunakan pola cara pikir orang Indonesia. Dibuat antri, jam sekian sampai jam sekian habis. Wis polanya kita semua, tapi tidak terbiasa orang di Singapura begitu. Akhirnya orang Indonesia banyak belanja di sana. Dibawa ke sini, dari Singapura. Kan tidak tahu yang punya orang Malang ternyata. Dan sekarang orangnya diangkat jadi warga negara Hong Kong. Dikasih tempat untuk produksi Irvin. Pengembangannya murni di Hong Kong. Yang rugi di sini. Mestinya di sini kan. Oke. Masuknya ke Hong Kong. Ke Singapura, sorry. Gitu. Oh. Jadi ada pola-pola yang teman-teman perlu tahu bahwa UMKM itu tidak berhenti bergerak, Pak Yudi. Tadi saya baru dari salah satu bank gede juga di Indonesia, saya diundang ke sana. Mereka sudah melaksanakan pengajaran-pengajaran, baik itu pengajaran tentang bisnisnya, tentang bagaimana brand dan marketing strateginya, digital area, itu diajarkan di sana. Itu malah satu batch kurang lebih 16 kali pertemuan, khusus UMKM seluruh Jawa Timur. Satu batch itu bisa sampai 70-100 orang. Wow. Sekarang sudah sampai batch 12. Wow. Tujuannya adalah untuk membekali mereka sebenarnya. Dan pada intinya adalah memasarkan pada akhirnya. Iya. Mereka yang akhirnya nawarin kita apakah bisa produk-produk UMKM-nya mereka masuk ke Tresnan. Bentuk kerjasamanya ya saya akan ditarik ke sana untuk salah satu memberikan materi ke UMKM juga. Gitu. Berarti boleh dikatakan bahwa Tresnan ini menjadi hub ya, menjadi salah satu juga bagian daripada distribution channel daripada UMKM untuk bagaimana baik itu secara domestik maupun internasional. Yes. Saya pikir itu adalah konsep bisnisnya daripada Tresnan. Ya, cukup menarik. Berarti memang target marketnya itu adalah bukan B2C, tetapi lebih pada B2B. Ya, orang melihatnya mungkin masih B2C, tapi kita bukan arahnya ke B2C, lebih B2B. Dan kita sudah punya project sebenarnya di bulan kedua. Memang kita ada beberapa milestone yang kita harus kejar. Salah satunya adalah sebenarnya saya connectingkan lagi projectnya Tresnan ini ke tourism. Nah sebenarnya ini cocok, makanya saya kemarin ketika ada Pak Yudi ngubungin saya, kayaknya cocok karena project saya salah satunya adalah The Corner. The Corner untuk hotel, restoran, kafe. Di mana hotel-hotel bintang 4 itu biasanya ketika mereka ini kepingin jadi amenities room, beli produknya, ya yang melulu yang masalah ya kacang sama mente, ya coklat sama mente itu kan yang ada di kamar tamu. Biasanya kan seperti itu. Mereka sebenarnya kalau kita ulik lebih dalam, sebenarnya hotel-hotel berbintang itu, bintang 4 ke atas, itu juga kepengen bantu UMKM. Cuman permasalahannya, UMKM tidak punya PKP. Oh, yang artinya itu adalah sejenis izin begitu ya, PKP? PKP itu perpajakan. Perpajakan. Sedangkan hotel bintang 4 ke atas itu selalu melabelkan harus, kalau terkait dengan mereka, suppliernya harus PKP, harus laporan pajaknya jelas. Dan mereka kalau harus menseleksi satu persatu UMKM, bukan job desk-nya hotel. Ya, takes time. Nah, bukankah itu pekerjaannya Tresnan? Dan bukankah PKP kita sudah PKP? Jadi Tresnan adalah solusi satu-satunya yang buat hotel bintang 4 ke 5 kalau mau bantu UMKM lewat Tresnan aja. Masuk akal? Sangat masuk akal. Demikian juga restoran yang besar, rumah sakit, masuk semua. Karena kita yang berdiri untuk menseleksi mereka. Mereka nggak usah repot-repot seleksi kok. Lo ngapain? Kita buatin 5 tahapan kurasi yang sampai ekspor malah. Tinggal milih aja. Hotelnya malah seneng. Kita masukin bulan ini 5 macam ini ya Pak ya. Nanti bulan depan saya rolling pakai 5 yang lain. Nah, tambah enak itu hotelnya. Under Tresnan gitu ya. Bener nggak? Produknya lebih dari mudah. 70 itu gitu ya, yang divariasi. Lebih mudah bagi mereka. Dan bagi pihaknya UMKM ya senang. Karena produknya sudah langsung otomatis. Kalau di sini kan pasti ada tulisan gini ya. Kalau nanti kalian amatin lagi,
di seluruh produknya yang ada di Tresnan selalu ada labelingnya ini hijau. Ini Tresnan approve. Berarti sudah lolos 5 tahapan kurasinya Tresnan. Pihak UMKM-nya pede, kita pun lebih enak masuk keluar. Yang dari luar pun juga, oh ini sudah di-approve Tresnan, saya sudah yakin wong ini sudah ada 5 tahapan kurasi, nggak perlu detail-detail sampai dalam. Gitu Pak. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan loh ya. Ya, silakan. Oh, berarti konsep bisnis ini, kemudian kalau misalnya ada yang tertarik, itu apa yang menjadi satu persyaratan Apanya? untuk bisa mendapatkan satu franchise-nya atau mungkin mau berbisnis Ya. bersama? Oke, franchise ini sedang kita kerjakan nanti di bulan ke-5, Pak. Yang sekarang kita kerjakan adalah Project The Corner dulu. Mencoba untuk mensosialisasikan, Ya, mengedukasi benar. pasar. Ya. Konsep bentukannya, basicnya seperti apa nanti kita akan sharekan di 5 bulan Oh, oke. untuk yang franchise. Berarti belum ada angka ini ya? Belum ada angka, Belum ada angka. Ya? belum ada angka. Tapi kalau mau ngecup tempat boleh Pak. Oh, gitu ya. Iya, iya. Oke. Berarti yang di sini ini tetap ketika mau beli satuan juga bisa. Bisa, Ya, tetap bisa. Tetapi ketika membutuhkan jumlah yang banyak, maka UMKM lah yang sebenarnya mereka yang punya stoknya, begitu ya. Benar. Di sini tidak akan stok banyak-banyaknya di Iya. sini atau beberapa saja. Dan konsep ini juga menarik karena bagi mereka harga yang mereka pasarkan di luar, mereka sendiri jualan itu sama dengan harga yang ada di sini. Jadi kita nggak up sama sekali harganya. Keuntungannya adalah dibentuk daripada komisi, begitu Ya, success fee kalau kita berhasil menjual, anggap aja seperti itu. Gitu. Menarik. Ada yang mau ditanyakan? Ya kita. Biasanya mahasiswa ini banyak yang mau ditanyakan. Esther, ada yang mau ditanyakan?